Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sugiyarti Yusuf. Saya mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, program studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, jadi di video kali ini saya mau sharing soal tantangan pribadi yang cukup mengganggu saya akhir-akhir ini, yaitu kebiasaan menunda tugas. Mungkin terdengar sepele, tapi ternyata dampaknya cukup besar buat saya, terutama secara mental dan produktivitas. Nah, jadi begini teman-teman, saya tuh sering banget merasa bahwa tugas itu bisa dikerjakan nanti karena kelihatannya mudah dan masih punya waktu yang lama. Saya tunda-tunda dulu, main HP, rebahan dulu, atau kadang scroll media sosial sampai lupa waktu, dan itu tuh nggak bener banget guys. Nah, awalnya sih biasa aja, tapi begitu sadar deadline makin dekat dan tugas-tugas mulai numpuk, saya mulai panik. Saya ngerasa frustasi, marah sama diri sendiri, dan nyesel kenapa sih nggak diselesaikan dari awal. Nah, itu tuh membuat pikiran saya otomatis waktu itu langsung nyalahin diri sendiri gitu loh. Saya bilang ke diri saya sendiri, kenapa sih kamu malas banget jadi orang gitu loh. Atau lihat tuh teman-temanmu, mereka pada produktif banget, kamu aja yang gak bisa ngatur waktu. Itu tuh bikin saya makin drop dan kadang justru makin males untuk mulai. Nah, kalau saya coba telusuri lagi nih, penyebabnya tuh ada dari diri saya sendiri maupun dari lingkungan saya. Nah, untuk dari diri saya sendiri itu karena kurangnya motivasi untuk melakukan suatu hal, itu tuh berpengaruh banget guys. Selain itu, saya juga gampang terdistraksi, apalagi sama notifikasi HP. Saya juga sering ngerasa ngantuk atau kurang energi, jadi malah pilih tidur daripada nugas. Nah, dari luar sendiri, lingkungan saya itu juga berpengaruh. Teman-teman dekat saya juga punya kebiasaan menunda. Saya tuh sering banget melihat mereka santai, rebahan, dan scrolling TikTok ataupun Instagram. Jadi saya merasa, ya udah deh, nanti aja dulu, mereka juga belum ngerjain. Nah, secara otomatis saya sering nyalahin diri sendiri, tapi kadang juga nyalahin situasi sekitar. Dan sebenarnya itu nggak sepenuhnya logis, karena semua itu kembali ke pilihan saya sendiri. Nah, dari itu membuat saya semakin sadar ada pola pikir yang keliru, kayak overgeneralization. Misalnya nih, saya gagal sekali langsung merasa saya pemalas selamanya, atau fatalistic thinking, udah telat, udah nggak bisa dikejar. Padahal selalu ada jalan kalau kita mau mulai, asalkan mulai, supaya kita tuh gak stuck di situ aja. Nah, dari situ semua saya mulai belajar untuk berpikir lebih realistis dan sehat. Misalnya, tugas itu memang harus diselesaikan, dan kalau saya mulai lebih awal, hidup saya jadi lebih ringan. Menunda itu gak bikin tenang, malah nambah stres dan bikin saya kehilangan kontrol. Saya ambil pelajaran, kedisiplinan itu penting, dan saya harus bisa kendalikan diri saya sendiri, bukan dikendalikan oleh rasa malas ataupun hawa nafsu atau lingkungan sekitar. Dari semua penjelasan tadi, saya bisa mengambil langkah konkret yang mau saya ambil, itu mulai bikin to-do list harian, buat time management yang baik, dan membatasi waktu main HP, dan membagi tugas yang besar tuh jadi bagian kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Nah, satu hal yang ingin saya kuatkan dalam diri saya adalah kemampuan untuk mengatur waktu dan melawan rasa malas. Saya percaya
perubahan kecil bisa jadi awal dari perubahan besar. Jadi, semangat untuk saya dan juga buat teman-teman semua yang lagi berjuang untuk memperbaiki diri. Kita pasti bisa. Nah, itu dulu video tentang tantangan pribadi saya. Thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.